Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Gita Putri dengan nomor NIM 25112074043. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat berupa dongeng yang berjudul Ande Ande Lumut. Sebelum meninggal, Raja Airlangga sempat berpesan agar Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala tidak berperang di kemudian hari. Para petinggi kerajaan akhirnya sepakat untuk mempersatukan kedua kerajaan itu dengan menikahkan Panji Asmarabangun, putra Raja Jenggala, dengan Dewi Sekartaji, putri Raja Kediri. Dewi Sekartaji dikenal sangat cantik dan memiliki budi pekerti luhur. Kecantikannya yang terkenal hingga seluruh pelosok negeri mampu mengundang ketertarikan para kesatria dan pangeran. Panji Asmarabangun salah satunya. Tak berserang lama, kerajaan Jenggala diserang oleh musuh. Pertempuran sengit pun tak bisa dihindari. Dewi Sekartaji yang melihat pertempuran tersebut merasa ketakutan dan memutuskan untuk bersembunyi. Dewi Sekartaji bersembunyi di suatu desa terpencil yang jauh dari kerajaan Jenggala dan menghampiri sebuah rumah kecil. Ibu pemilik rumah membuka pintu yang diketok oleh Sekartaji dan mengizinkannya untuk tinggal bersama 3 anaknya yang bernama Kelenting Merah, Kelenting Hijau, dan Kelenting Biru. Dewi Sekartaji kemudian diangkat menjadi anu. Kehidupan sang putri terasa sangat berat, lantaran ia mesti menjadi pembantu yang sering disuruh-suruh oleh ketiga kakak angkatnya. Tak hanya disuruh memasak, mencuci, membersihkan setiap sudut, namun ia bahkan kerap mendapat rundungan dari ketiga kakaknya. Usai pertarungan sengit, kerajaan Jenggala kembali aman karena Panji Asmarabangun berhasil mengalahkan musuhnya. Sayang, ia justru bersedih lantaran mengetahui pujaan hatinya meninggalkan istana dan tidak diketahui keberadaannya. Ia mengerahkan beberapa pengawalnya untuk mencari keberadaan Dewi Sekartaji. Selang beberapa waktu, seorang pengawal mengabarkan bahwa ia bertemu dengan seorang gadis yang mirip dengan Dewi Sekartaji di sebuah desa. Panji Asmarabangun lalu berangkat ke desa Dadapan yang letaknya berseberangan dengan tempat tinggal Kelenting Kuning. Panji Asmarabangun tinggal di rumah seorang nenek tua bernama Mbok Randah dan menyamar sebagai Ande-Ande Lumut yang sedang mencari istri. Ia kemudian menjadi anak angkat dari Mbok Randah. Berita tentang sayembara Ande-Ande Lumut yang sedang mencari istri tersebar begitu cepat. Karena sangat tampan, banyak gadis yang mendatangi desa Dadapan untuk melamarnya. Sayembara Ande-Ande Lumut juga terdengar oleh keluarga Kelenting Kuning. Ibu angkat Kelenting Kuning pun menyuruh anak-anaknya untuk pergi menemui Ande-Ande Lumut. Kelenting Merah, Kelenting Hijau, dan Kelenting Biru berdandan semenawan mungkin untuk melamar Ande-Ande Lumut. Sayangnya, mereka melarang Kelenting Kuning untuk ikut dan malah menyuruhnya untuk mencuci pakaian. Saat sedang mencuci pakaian, seekor burung bangau tiba-tiba datang dan memberinya sebuah cambuk. Bangau yang bisa berbicara itu memberitahu Kelenting Kuning bahwa jika ia menyusul ketiga kakak angkatnya, ia akan bertemu dengan Panji Asmarabangun. Dengan bergegas, Kelenting Kuning pun pergi ke desa Dadapan. Sementara itu, ketiga kakak angkat Kelenting Kuning sudah sampai di tepi sungai. Mereka kebingungan saat hendak menyeberangi sungai karena tak ada satupun perahu atau jembatan yang terlihat. Apalagi sungai tersebut sangat luas, dalam, dan berarus deras. Tiba-tiba muncullah seekor kepiting raksasa bernama Yuyu Kangkang di hadapan mereka. Kepiting itu menawarkan diri untuk membantu menyeberangi sungai asalkan mereka mau menciumnya terlebih dahulu. Kelenting Merah, Kelenting Hijau, Kelenting Biru langsung menyanggupi persyaratan itu. Satu persatu mereka menaiki punggung Yuyu Kangkang untuk menyeberangi sungai. Tak lama, sampailah Kelenting Kuning di tepi sungai dan bertemu dengan Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang juga menawarkan jasa untuk menyeberangi sungai dengan syarat yang sama. Kelenting Kuning menolak dan meminta Yuyu Kangkang untuk membantunya tanpa harus menciumnya.
tentu saja Yuyu Kangkang tidak mau menerima permintaan Kelenting Kuning. Kesabaran Kelenting Kuning pun habis. Ia mengeluarkan cambuk dan memukulnya ke sungai. Seketika air sungai itu surut dan membuat Yuyu Kangkang ketakutan. Akhirnya kepiting raksasa tersebut mau membantu Kelenting Kuning untuk menyeberangi sungai. Kakak angkat Kelenting Kuning tiba lebih dulu di tempat ande-ande lemut. Secara bergantian, Kelenting Merah, Kelenting Hijau, dan Kelenting Biru menunjukkan wajahnya yang rupawan pada ande-ande lumut. Tapi, tak ada satupun dari mereka yang terpilih, karena mereka telah mencium Yuyu Kangkang. Ternyata, Yuyu Kangkang adalah satu utusan ande-ande lumut yang bertugas untuk menguji para peserta sayembara. Beberapa saat kemudian, tibalah Kelenting Kuning di rumah Mbok Randa. Ande-ande lumut tahu bahwa Kelenting Kuning adalah satu-satunya perempuan yang tidak mencium Yuyu Kangkang. Ia pun memilih Kelenting Kuning sebagai calon istrinya. Meski sempat kebingungan, Kelenting Kuning akhirnya menceritakan bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk mencari suaminya yang bernama Panji Asmarabangun. Mendengar cerita tersebut, ande-ande lumut langsung membuka penyamarannya dan membuat seisi rumah terkejut. Dewi Sekartaji sangat bahagia karena bisa bertemu kembali dengan Panji Asmarabangun. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk kembali dan juga mengajak Mbok Randa untuk tinggal di istana. Sebagai ucapan terima kasih Panji Asmarabangun, Dewi Sekartaji melanjutkan kehidupan pernikahannya serta hidup bahagia selamanya.